Tujuan pembelajaran: memudahkan kita untuk mengetahui seperti apa karakteristik negara berkembang. Memudahkan kita dalam belajar tentang perbedaan negara maju dan berkembang. Pembahasan: karakteristik negara Mongolia. Negara Mongolia memiliki luas wilayah mencapai 1.565.000 km persegi, beribu kota di Ulaanbaatar yang termasuk sebagai kota terbesar di Mongolia. Secara geografis Mongolia berbatasan dengan beberapa wilayah antara lain. 1. Bagian timur berbatasan dengan Manchuria. 2. Bagian selatan berbatasan dengan tembok besar Cina. 3. Bagian barat berbatasan dengan Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok. 4. Bagian utara berbatasan dengan Siberia, Rusia. Hampir sebagian besar daratan negara Mongolia didominasi oleh gurun yang bernama Gurun Gobi dengan luas mencapai 1.295.000 km persegi dan terletak di bagian tengah hingga selatan. Bahkan ada yang berpendapat jika Mongolia terdiri dari 4 wilayah geografis yakni 1. Di bagian utara terdapat danau besar, padang rumput, dan yang lebat. 2. Di bagian tengah hingga bagian timur terdapat padang rumput, rumputan taiga pendek, dataran tinggi, dan plato. 3. Di bagian selatan terdapat Gurun Gobi yang sangat jarang dihuni penduduk. 4. Di bagian barat terdapat pegunungan Altai, berbukit dan banyak dihuni oleh suku nomaden. Mongolia mempunyai 2 iklim yakni iklim kontinental dan gurun pasir, di mana saat musim dingin tiba akan berlangsung sangat lama dan musim panas yang terjadi sangat cepat. Bahkan saat musim dingin suhu udara bisa mencapai 40 oC di Ulaanbaatar dan minus 60 derajat Celcius di taiga. Ketika musim panas tiba yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, suhu udara bisa mencapai 25-30 derajat Celcius. Tidak jarang saat musim panas, Mongolia sering turun hujan yang menyebabkan banjir. Penduduk Mongolia didominasi oleh etnis Halha Mongol yakni sebesar 81,9% dengan penganut agama Buddha Tibet terbanyak 53%. Di Mongolia terdapat lebih dari 20 etnis asli Mongol, sedangkan sisanya ada yang berasal dari bagian suku di Turki, dan saat ini sudah banyak pula penduduk yang berasal dari Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Selain agama Buddha Tiber, banyak pula penduduk Mongolia menganut agama Islam, Kristen hingga perdukunan, bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang menganut ateis. Standar hidup, tingkat pendapatan. Perakiraan, PDB nominal per kapita Mongolia diperkirakan sebesar 3,989, 927 dolar Amerika Serikat pada 2020 seperti yang dilaporkan oleh International Monetary Fund. Rekor ini naik dari angka yang terakhir dilaporkan, yaitu 4,201, 823 dolar Amerika Serikat pada 2019. Sebagai prediksi, perakiraan PDB nominal per kapita Mongolia diproyeksikan sebesar 5,199, 571 dolar Amerika Serikat pada 2025. Data ini diperbarui tahunan dan dikategorikan dalam CIC di bawah Country Forecast World Trend Plus, tabel IMF, WEO, Gross Domestic Product per capita Current Purchase, USD. Produktivitas produk negara Mongolia. Salah satu produk yang dihasilkan negara Mongolia adalah boneka Mongolia kayu, yang memiliki bentuk yang sangat lucu dan menarik. Boneka ini terbuat dari kayu yang memiliki bobot yang cukup ringan. Anda dapat menjadikan pajangan kayu khas Mongolia ini sebagai kenang-kenangan di rumah. Harganya pun relatif murah. Sektor ekonomi negara Mongolia. Tahun 1990 dan 1993, Mongolia mengalami inflasi 3 digit, meningkatnya pengangguran, kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, dan penjatahan makanan. Selama periode itu, output ekonomi menyusut sepertiga. Seiring dengan reformasi pasar dan perusahaan swasta, pertumbuhan ekonomi dimulai lagi pada tahun-tahun 1994 sampai tahun 1995. Sayangnya, karena pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh alokasi kredit bank yang berlebihan, terutama kepada BUMN yang tersisa, pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pelemahan yang parah di sektor perbankan. PDB tumbuh sekitar 6% pada tahun 1995, sebagian besar berkat ledakan harga tembaga. Pertumbuhan ekonomi real rata-rata mendatar menjadi sekitar 3,5% pada tahun-tahun 1996 sampai 99 karena krisis keuangan Asia, krisis keuangan Rusia tahun 1998, dan memburuknya harga komoditas, terutama tembaga dan emas.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Mongolia turun dari 3,2% pada tahun 1999 menjadi 1,3% pada tahun 2000. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan hilangnya 2,4 juta ternak dalam cuaca buruk dan bencana alam pada tahun 2000. Prospek pembangunan di luar ketergantungan tradisional pada nomaden, pertanian berbasis ternak dibatasi oleh lokasi Mongolia yang terkurung daratan dan kurangnya infrastruktur dasar. Sejak 1990, lebih dari 1.500 perusahaan asing dari 61 negara telah berinvestasi, kapan? Total 338,3 juta dolar di Mongolia. Pada tahun 2003, perusahaan swasta membentuk 70% dari PDB Mongolia dan 80% ekspor. 21. Sampai saat ini, hanya ada sedikit pembatasan pada investasi asing selama sebagian besar periode pasca sosialis Mongolia. Akibatnya, kontribusi industri pertambangan terhadap FDI meningkat menjadi hampir 25% pada tahun 1999 dari 0 pada tahun 1990. Pekerja pabrik Mongolia dengan Kashmir. Pasar di Mongolia. Pertumbuhan penduduk negara Mongolia. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa di tahun 2020 populasi jumlah penduduk Mongolia mencapai kurang lebih 3.278.290 jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020 mencapai sebesar 1,65% atau jika dihitung bertambah sebanyak 53.123 jiwa. Perkembangan penduduk Mongolia dari tahun ke tahun. 1. Tahun 1950 banding 855.103 jiwa. 2. Tahun 1960 banding 955.505 jiwa. 3. Tahun 1970 banding 1.278.825 jiwa. 4. Tahun 1980 banding 1.689.622 jiwa. 5. Tahun 1990 banding 2.184.145 jiwa. 6. Tahun 2000 banding 2.397.418 jiwa. 7. Tahun 2010 banding 2.719.896 jiwa. 8. Tahun 2019 banding 3.225.167 jiwa. 9. Tahun 2020 banding 3.278.290 jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, total populasi Mongolia menempati urutan ke-7. Tepatnya berada di bawah negara Taiwan, 23,8 juta jiwa, dan Hong Kong, 7,4 juta jiwa. Sedangkan negara di bawah Mongolia adalah Macau, 649.000 jiwa. Kemudian di lingkup yang lebih luas, dilihat dari populasi penduduk negara-negara di dunia, Mongolia menempati urutan ke-136. Posisinya berada di bawah Uruguay, 3,4 juta jiwa, dan Bosnia dan Herzegovina, 3,2 juta jiwa. Punya rencana liburan ke Mongolia. Beberapa tempat wisata populer di bawah ini wajib kamu kunjungi. Seperti kota Ulaanbaatar, Gorkha Trail National Park, Pegunungan Altai, Danau Khosgol, Khushtai Mountains Camp dan Karakorum. Pemanfaatan SDA di negara Mongolia. Negara Mongolia memiliki batu bara, tembaga, emas, dan tanah langka. Usaha pertambangan bahan mentah baru dimulai. Kebangkitan ekonomi selama ini baru mencapai kelompok elit tertentu, yang mampu membeli mobil dan rumah baru. Sepertiga warga tetap sangat miskin. Ini menurut Jurgen Wellner, yang bekerja bagi organisasi bantuan World Vision di Ulaanbaatar. Iptek di negara Mongolia. Penemuan perkakas batu di Mongolia oleh tim arkeolog internasional, yang dipimpin oleh ilmuwan dari University of California di Amerika Serikat. Perusahaan telekomunikasi besar di Mongolia. Kesimpulan, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa memahami bagaimana karakteristik negara berkembang, Mongolia, secara detail. Kita juga bisa melihat bagaimana standar hidupnya, produktivitas yang dihasilkan oleh negara Mongolia, sektor ekonominya, pertumbuhan penduduknya, pemanfaatan senda dan apa saja perkembangan iptek yang ada di negara Mongolia.
Sekian penjelasannya, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kami.